Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan hari ini adalah hari ke-25. Berarti kita sudah memasuki detik-detik ataupun tepatnya hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang justru inilah tantangannya, dan karena di hari-hari inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu bonus kemuliaan yang besar yang disebut dengan Lailatul Qadar gitu ya. Bagaimana dalam situasi seperti ini kita dapat meraihnya. Namun sebelum kita masuk seperti itu, mari kita lihat bagaimana petunjuk Al-Quran bagi seyogyanya kita mengakhiri bulan Ramadan ini. Gitu ya. Di surah nomor 2 ayat 185 itu berisi petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya mengakhiri bulan Ramadan. Di akhir ayat Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Itu ya. Surah 2 ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Iya, ada 3 kata kunci di akhir ayat ini yang merupakan petunjuk bagaimana seharusnya kita mengakhiri bulan ibadah Ramadan, yaitu walitukmilul iddah, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian. Dan untuk tahun ini insya Allah kita akan sampai ke 30 hari ya. Kemudian yang kedua apa? Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan adalah kalian mengagungkan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, mari kita pelan-pelan untuk kita tadabburi masing-masing keadaan ini. Yang pertama adalah sempurnakan bilangan puasamu. Ini berarti kalau ada kecenderungan, sementara orang yang namanya kamil, sempurna itu adalah keseluruhannya kita kerjakan. Artinya tidak bolong-bolong, kecuali yang punya uzur. Uzurnya apa? Misalnya tadi disebut kalau ada orang yang sedang sakit, atau musafir, atau uzur kalau wanita sedang haid, itu uzur yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan ketentuan tersendiri nantinya itu. Tapi sepanjang tidak ada uzur syar'i, uzur yang dibolehkan dalam agama, maka kata Allah berfirman, hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasamu itu. Nah, maka mudah-mudahan masih tersisa beberapa hari lagi, kita dapat selesaikan dengan sebaik-baiknya ibadah Ramadan kita bersama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian. Nah, ini kita rinci lagi ya, poin kedua ini, yaitu mengagungkan Allah yang telah memberi hidayah. Apa yang dimaksud dengan dan bagaimana caranya? Secara letterlek, mengagungkan Allah ini kemudian dipahami oleh kita kaum muslim Indonesia dengan bertakbir. Itulah mengapa di malam Idul Fitri, malam 1 Syawal, kita menyelenggarakan takbiran dalam konteks Indonesia. Itu adalah bentuk pengamalan dari ayat ini secara lisan, ya, secara lahiriah, dan itu saja baik saja. Tapi redaksi ayat ini tidak mengatakan dan ucapkanlah takbir, tidak. Tapi agungkanlah Allah. Berarti yang terpenting apa? Dalam sikap dan dalam keyakinan kita. Dua, dalam keyakinan, tekad kita, dan dalam sikap kita.
Itu yang paling penting. Seperti apa bayangannya? Nah, selama 1 bulan, alhamdulillah nanti sampai akhir kita dapat lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jangan menjadikan seseorang itu menjadi takabur. Itu maksudnya. Merasa hebat, dan apalagi ada yang kemudian menganggap paling benar. Ibadah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilarang dalam agama kita. Itu yang dimaksud kita salah satu makna dari ayat. Yang diagungkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita, bukan ibadah kita. Karena apa? Nanti kita temukan di surah nomor 53, surah An-Najm, pada ayat yang ke-32, apa? Agar kita tidak menganggap diri kita suci. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Kenapa? Yang tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Surah 53 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya, jangan menganggap dirimu suci. Poin kita. Karena siapa yang tahu yang bertakwa sebenarnya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam situasi seperti sekarang di mana kita ini tentu saja pengalaman baru seumur hidup kita sholat Idul Fitri nanti di rumah, kita menjemput Lailatul Qadar juga kebanyakan akhirnya di rumah, tidak diizinkan atau belum dimungkinkan untuk di masjid. Ini hal-hal yang baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, berarti apa? Yang ingin kita garis bawahi, kalau ada perbedaan-perbedaan, semestinya kita tetap bertoleran. Jangan sampai orang kemudian merasa dan menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar, sikapnya yang paling diterima oleh Allah. Tidak. Ayat tadi berpesan untuk mengakhiri Ramadan, agungkanlah Allah. Yang agung, yang mulia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setekun apapun ibadah yang kita kerjakan, tidak sewajarnya seseorang menjadi merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Karena apa? Hal seperti itu nampak kita lihat paling tidak di media sosial itu sering sekali ada, sementara saudara kita yang kemudian mudah sekali mengklaim bahwa kelompoknya pendapat yang paling benar, sedangkan yang lain itu yang berbeda itu adalah salah. Mari kita biasakan bahwa berbeda itu hal yang biasa. Apalagi kalau seputar masalah fikih, seputar masalah bagaimana tata cara ibadah, itu pasti ada perbedaan. Ada sekian madhab yang ada. Contoh kecil kita, misalnya sebentar lagi di akhir Ramadan, kita biasanya atau mulai sekarang kita juga sudah untuk membayar zakat fitrah. Nah, ada yang kemudian dengan segala argumentasi mengatakan zakat fitrah harus dengan makanan pokok. Dalam konteksnya beras misalnya. Tanpa memberikan alternatif pendapat yang lain bahwa yang membolehkan, meskipun mungkin ini pendapat adalah katakanlah tidak masyhur di suatu zaman, di zaman dulu. Tapi kalau kemudian tidak disampaikan, saya kira bukan sikap yang bijaksana. Maka atas pilihan-pilihan bagi persekian pendapat dalam mengamalkan agama, tentu ini harus kita sikapi sebagai sebuah keringanan, kemudahan bagi kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan pada akhirnya yang akan menilai tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian diisyaratkan oleh Allah di surah 5, surah Al-Maidah pada ayat yang ke-48. Dalam akhir ayat itu bahwa berbeda itu hal yang biasa, maka kalian berlombalah melaksanakan atau berbuat kebaikan, nanti Allah yang akan menilai pada akhirnya siapa di antara amal kita yang baik. Surah 5 Al-Maidah ayat yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah
Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, ya kan, setiap umat, setiap periode kehidupan manusia, kami berikan syariat yang berbeda-beda. Bahkan yang bersama pun boleh jadi pemahamannya berbeda. Kira-kira gitu. Maka itu apa tujuannya? Untuk sebagai ujian bagi kalian semua. Maka kalau ingin lulus ujiannya, berlomba-lombalah kamu fokus berbuat baiknya. Bukan fokus untuk menyalahkan pihak lain. Bukan fokus untuk menganggap pihak lain itu tidak benar. Dan setelah itu kita semua akan mati, maka di sanalah Allah akan memberitahu atas apa yang kita perselisihkan ketika di dunia. Atas apa yang terjadi, yaitu perbedaan-perbedaan dalam kehidupan. Ini saya kira sikap yang harus senantiasa kita pegang teguh ya, supaya kita menjadi orang beragama yang memiliki sikap empati terhadap perbedaan, toleran terhadap hal yang berbeda, dan sebagainya. Karena pada akhirnya yang pasti akan menjadi hakim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sehingga kemudian ini sering diulang di Al-Quran. Prinsip ini sering diulang. Bahwa pasti kamu berbeda. Tapi fokusnya untuk berbuat kebaikan. Atau dalam ayat lain nanti dibunyinya itu, kamu jangan bertengkar. Gitu, kalau berbeda itu. Toh nanti kamu akan kembali kepada Allah. Ini misalnya ditegaskan di surah 42. Surah 42 pada ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu, serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kamu dan kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Iya, tidak perlu ada pertengkaran di antara kita. Redaksi itu yang Allah akan mengumpulkan kita semua. Mengumpulkan untuk apa? Untuk nanti diberitahukan. Ini loh hasil amal perbuatan itu aslinya ini. Yang benar tuh ini dan seterusnya. Saya kadang berpikir jangan-jangan atas perbedaan yang ada di mata Allah nanti di akhirat semuanya dibenarkan. Tidak ada yang disalahkan dan itu bagi Allah mudah. Maka sungguh rugi kalau kita di sini bertengkar, hanya perbedaan yang kecil, sepele, tidak prinsip, sampai apalagi memutus silaturahim gitu ya. Padahal nanti di sisi Allah semuanya ternyata bisa dinilai benar. Inilah saya kira yang harus kemudian kita garis bawahi. Akhir Ramadan intinya apa? Mengajarkan kita untuk mengagungkan hanya Allah. Berarti apa? Bersikap rendah hati kita, tawadhu. Mengajar kita untuk senantiasa memiliki sikap rendah hati, ya, memiliki sikap tawadhu. Dan semakin orang itu berendah hati, maka akan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh ayat yang lain, sikap rendah hati itu dinilai sebagai salah satu sifat yang utama. Hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah adalah mereka yang memiliki sikap yang rendah hati. Misalnya disebut di surah nomor 25, surah Al-Furqan, pada ayat yang ke-63. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya, ya orang-orang yang berjalan atau menjalani kehidupannya dengan penuh kerendahan hati. Dan ini yang tidak mudah, karena apa? Salah satu pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia itu melalui pintu kesombongan atau takabur.
ya, pintu kesombongan atau takabur. Itulah mengapa jadi setan itu kemudian mendapatkan hukuman dari Allah bukan karena setan tidak beriman loh. Setan itu wah imannya top, imannya mentok, sudah percaya betul sama Allah itu, bahwa Allah itu ada itu. Tapi karena kesombongannya lah yang menjadikan dia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini berarti pelajaran penting bagi kita bahwa terkadang orang-orang yang sudah memiliki keimanan tapi ternyata juga masih mudah terjerumus ke dalam perbuatan atau sikap yang disebut sebagai takabur. Maka sekali lagi akhir Ramadan mengajarkan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Selain Allah itu kecil, selain Allah itu tidak penting. Yang penting dalam hidup ini haruslah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kehidupan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Kenapa kita mesti mengagungkan Allah? Ayat utama tadi mengatakan karena Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Nah, ini penting. Apa yang dimaksud ini? Hidayah ini. Dan itu kita sering berdoa dalam suratul Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Secara garis besar, hidayah dari Allah, hidayah artinya petunjuk. Ya. Itu ada dua macam. Pertama, hidayah yang bersifat umum diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Nggak ada bedanya ini. Allah telah berikan semua hidayah ini, petunjuk ini. Itu yang hidayah bersifat umum. Sifatnya apa saja misalnya? Yang pertama misalnya apa? Naluri. Atau yang disebut gharizah. Naluri, misalnya bayi yang haus diberi ASI oleh ibunya, jadi diam, dia bisa ngisap, itu naluri. Tidak ada yang ngajari. Yang kedua, hidayah yang umum ini berupa apa? Panca indera. Pendengaran, penglihatan, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hidayah umum itu bersifat apa? Akal. Yang juga diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Ini yang dimaksud oleh Allah di surah nomor 16, surah An-Nahl pada ayat yang ke-76, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal basara wal afidah la'allakum tashkurun. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah 78 ya, Mbak ya? Itu 78 ya. Surah 16 78 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, agar kamu bersyukur. Redaksinya sama dengan ayat tentang puasa. Ujungnya Pak, agar kamu bersyukur. Kenapa? Allah telah berikan anugerah hidayah umum seperti itu. Nah, ada jenis hidayah yang khusus. Itu yang disebut hidayah din, hidayah agama. Nah, hidayah agama ini kemudian ada dua macam lagi. Yang juga kemudian seseorang bisa memberikannya, itu yang dalam bahasa Arab atau dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah irsyad wal bayan, yaitu apa? Penjelasan-penjelasan, himbauan, nasihat-nasihat, itu hidayah. Ya kan? Itu hidayah juga. Maka kalau ada pertanyaan, bisakah manusia itu memberikan hidayah kepada orang lain? Jawabannya bisa kalau itu berupa penjelasan. Kalau itu berupa nasihat-nasihat. Kalau itu berupa pengajaran-pengajaran. Maka manusia bisa memberikan hidayah. Seorang suami bisa menjelaskan, memberikan keterangan-keterangan tentang pelajaran-pelajaran tentang agama kepada keluarganya. Demikian juga istri bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agama kepada suami atau keluarganya. Itu hidayah namanya irsyad wal bayan, yaitu hidayah khusus berkaitan dengan agama. Nah, hidayah khusus yang spesial, yang lebih khusus lagi, itu disebut dengan taufik. Itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, para nabi juga tidak bisa memberikan hidayah yang jenis khusus, yang paling khusus ini. Itu yang disebut hidayah taufik. Mari kita lihat contoh ayatnya di surah 28.
ayat 56, surah 28 ayat 56, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, ayat ini turun berkaitan menurut para mufassir asbabun nuzulnya dengan paman dan Nabi yaitu Abu Thalib yang beliau wafat sampai wafatnya itu belum masuk Islam. Beliau sangat sedih. Maka kemudian turun ayat yang mengabarkan, wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau kasihi sekali. Tapi yang memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemudian mengapa di masa Nabi Nuh alaihissalam, beliau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa? Kepada istrinya, istri Nabi Nuh yang bernama Nyonya Nuh, ya, juga putranya sendiri tidak bisa diberikan hidayah untuk masuk Islam, untuk beriman kepada ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga Nabi Lut tidak bisa beri hidayah, petunjuk, mengimankan kepada istrinya sendiri. Sehingga kalau kemudian kita semua, apalagi kita orang awam ya, misalnya, kok kita sudah nggak kurang-kurangnya memberi nasihat kepada anak-anak kita, atau kepada suami kita, atau kepada istri kita, atau mungkin juga ada yang juga kepada kedua orang tua kita. Kok sepertinya belum ada tanda-tanda untuk menjadi lebih baik atau berubah misalnya. Jangan berkecil hati. Karena meskipun belum ada tanda-tanda keberhasilan, Allah itu tidak dalam konteks ini tidak menilai akhirnya, hasil akhirnya, tapi menilai kesungguhan kita tuh dalam mengajaknya itu. Karena bukan wewenang kita untuk memberikan hidayah, merubah orang menjadi beriman, menjadi ahli ibadah, menjadi orang baik, bukan kita itu wilayahnya. Itu sepenuhnya adalah yang membolak-balikan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin kita. Sehingga yang penting kita berikhtiar maksimal, sungguh-sungguh, dan terus mendoakannya, itu yang paling penting. Mendoakannya agar orang-orang yang kita kasihi, yang kita ingin ajak itu betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Meskipun kemudian ada yang kemudian, ya contohnya paman dan Nabi sendiri tidak mengikuti. Meskipun tentu saja tidak sedikit yang karena doa Nabi SAW ke akhirnya masuk Islam. Tapi faktanya apa? Usaha Nabi yang maksimal, doa yang sungguh-sungguh, ternyata tidak kemudian dari aspek hasilnya itu tidak seperti yang diinginkan. Maka jangan pernah berkecil hati kalau kita telah berusaha mengajak saudara kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi untuk kemudian misalnya melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan. Karena kita merasa menjalani hidup lebih nyaman, misalnya gitu, tidak usah dipaksa. Terus bagaimana itu? Nasihat pelan-pelan, nasihat yang baik, yang bijak, dan terus jangan lupa mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membolak-balikkan hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu doa yang paling mudah ya Pak, maka ihdinas siratan mustaqim. Itu kata redaksinya Pak, bentuk dhamir kata gantinya ihdina, berikan kami hidayah ya Allah. Kami, bukan aku. Kami itu hadirkan setiap orang. Itulah mengapa sering kami memberikan semacam saran atau ijazah dalam agama itu Pak. Kalau kemudian kita ingin mendoakan keluarga kita, udah nggak usah repot-repot. Baca suratul Fatihah sebagai ummul Quran, ummul kita. Dan ketika di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, fokus mohon kepada Allah agar hajat kita, terutama saudara-saudara kita yang ingin kita doakan itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau biar mantap, sebut nama. Misalnya nama suami, nama anak-anak, nama orang tua. Sebut dalam setiap sholat kita, maksud saya setiap habis sholat kita, dalam doa-doa munajat kita, insya Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hamba yang bersungguh-sungguh, termasuk dalam doa. Baik, itu bagian kedua, yaitu mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Yang ketiga apa?
Ini yang paling penting saya kira dari sekian tahapan tadi. Mengakhiri Ramadan, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Karena ibadah puasa hakikatnya adalah anugerah. Karena apa? Karena sekian banyak kebaikan yang dijanjikan Allah untuk kita yang mau melaksanakannya, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bonus Lailatul Qadar. Itu adalah anugerah dari Allah. Sewajarnya kita bersyukur. Maka termasuk dalam situasi pandemi wabah COVID-19 ini, tetaplah kita bersyukur. Karena janji Allah apa? Yang pandai bersyukur pasti akan ditambahkan anugerahnya. Tidak ada nikmat yang berkurang. Yang ada itu kadangkala rasa bersyukur yang berkurang dari kita. Maka agar terus ditambah nikmat Allah meskipun dalam situasi yang menurut logika kita ini sulit, bagi Allah tidak ada yang disebut sulit. Surah nomor 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-7, itu Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Sering saya menggunakan ungkapan apa? Ini janji Allah. Allah kalau berjanji tidak pernah pakai insya Allah. Tapi pasti. Nah, itulah mengapa pentingnya kita bersyukur selalu kepada Allah. Karena dengan bersyukur itu akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dalam hidup kita. Itulah mengapa yang dulu rahasia. Kenapa syaitan itu kalau menggoda manusia tujuannya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Itu rahasia syaitan sebenarnya itu. Tapi ya diberitahu oleh Allah, maka enggak jadi rahasia lagi. Gitu kan. Dari mana tahunya itu? Dari surah 7, surah Al-A'raf, ayatnya 17. Itu berisi sumpah syaitan yang akan terus bekerja keras menggoda manusia. Tujuannya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Surah 7 Al-A'raf ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini ucapan setan ya. Dalam ayat ini Allah merekam ucapan setan yang akan berusaha keras menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Pasti wahai manusia, setelah saya goda, manusia itu tidak akan bersyukur. Pertanyaannya, kenapa setan godanya kok begitu? Kok supaya manusia tidak bersyukur? Para ulama menjawab, karena kalau manusia pandai bersyukur, hidupnya itu akan bahagia, akan tentram. Dan orang yang bahagia karena banyak bersyukur, nggak bisa digoda setan. Susah digoda setan. Yang akan gampang digoda setan itu orang yang kurang dan bahkan tidak bersyukur. Bentuk konkretnya apa? Hobinya biasanya ngeluh. Ya kan? Ucapan-ucapannya isinya hanya keluhan-keluhan. Status-status di medsosnya isinya keluhan. Kemudian kehidupan, mohon maaf ya, kemudian hidup sepertinya kok sudah mau kiamat. Gitu. Maka apa? Dia lupa bahwa sekian banyak nikmat Allah yang kalau kita ingin menghitungnya itu nggak akan bisa. Gitu. Maka di surah 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-34, Allah ingatkan itu. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 14, ayat yang ke-34. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu gak akan bisa lakukan. Terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Menghitung gak bisa. Jadi toh kalau kemudian nikmat yang sebagian kecil bahkan ya, sekarang ini menurut kita dibatasi karena ada situasi pandemi wabah seperti ini.
itu jangan sampai mengurangi atau menghilangkan apalagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena nikmat yang lain yang masih ada yang dianugerahkan kita enggak terbatas. Cuma sayangnya memang itu mungkin juga karena hawa nafsu dan juga kolaborasi dengan godaan syaitan itu, manusia itu sulit sekali untuk bersyukur. Gitu. Sulit sekali. Sehingga Allah sampai kemudian memang mengajarkan kita, dan Rasulullah juga mengajarkan kita agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Redaksinya sampai 2 kali ya. Mari kita lihat nomor 1 dulu. Di surah nomor 27, surah An-Naml, ayat yang ke-19. Ini doa agar kita dianugerahi oleh Allah rasa bersyukur. Fatabassama dhahikan min qawliha. Wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, ya Tuhanku, ilhamkan kepada aku untuk senantiasa dapat mensyukuri nikmat. Ya. Ini doa khusus yang diajarkan Allah yang melalui lisan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ada lagi satu doa yang juga diajarkan oleh Allah, tapi langsung Allah yang mengajarkan. Substansinya sama, agar kita diilhamkan rasa bersyukur dalam hati kita. Yang disebut di surah nomor 46, surah Al-Ahqaf, surah 46, pada ayat yang ke-15. Di mana Allah berfirman, "Wawasinal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Dan seterusnya. Surah nomor 46, ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Iya. Kami sampaikan, teman-teman, kedua doa tadi itu, yang kami sebutkan tadi ya, itu akan bagus sekali kalau kita baca, khususnya di saat sholat witir kita, atau di saat qiyamul lail kita. Ya, selesai sholat, kita doa khusus doa ini, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang atau pribadi yang bersyukur senantiasa. Karena kalau kita menjadi orang yang pandai bersyukur, itu jaminan hidup kita pasti bahagia dunia dan akhirat. Dan kalau kita baca-baca buku pengembangan diri ya, dari versi apapun, dari agama apapun, dari latar belakang apapun, itu mesti rumus yang nomor 1, kalau ingin menjadi pribadi yang berkembang, tumbuh, yang positif, baik, apa? Syukur. Hanya mungkin istilahnya aja berbeda-beda. Dan ini benar adanya. Maka puncak dari ketakwaan seseorang setelah Ramadan itu apa? Menjadi pribadi yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan doa dengan redaksi yang saya kira sudah masyhur ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Tuhan, syukuri nikmat-Mu, mengingat-Mu, ya kan, dan baik ibadah kepada-Mu. 3 yang dimintakan Rasulullah. 1 apa? Selalu ingat kepadamu, mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah kepada-Mu. Baguskan ibadah kami, bukan sekedar jadikan kami orang yang beribadah, tapi ibadah yang bagus, yaitu apa? Yang ikhlas dan yang juga istiqomah.
Khususnya apa? Khususnya di luar Ramadan nanti. Itu. Sehingga kalau kemudian di selama Ramadan, alhamdulillah kita dianugerahi oleh Allah dengan sekian nikmat, dan nikmat utama di antaranya berupa kelapangan hati kita untuk menerima segala ketentuan dengan ridho, dan juga berupa kesediaan hati kita untuk berbagi dengan sesama. Dan juga penting dari itu adalah untuk mencoba istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal positif yang dapat kita raih selama Ramadan, kemudian kita syukuri, maka Allah akan tambahkan. Dengan apa? Dengan menjadikannya hal itu insya Allah mudah untuk kita lakukan di 11 bulan di luar Ramadan nanti. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan renungan kita sore kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Rima, mungkin akan ada yang menyampaikan. Kita akan buka sesi berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, bisa ditulis di chat-nya atau raise hands. Pak Ali, kan tadi ngomong masalah bersyukur ya. Ini emang kayaknya mungkin kondisi kayak gini tuh benar-benar susah banget rasanya untuk bersyukur, walaupun masih banyak sih nikmat yang kita miliki gitu. Gimana ya caranya untuk kalau lagi momen-momen yang lagi pusing gitu dengan cobaan ini, biar tetap bersyukur gitu. Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah dengan mengingat apa yang kemungkinan kita raih atau yang sudah kita raih selama ini, dan kemungkinan yang bisa kita raih selanjutnya, semuanya itu adalah di tangan Allah, hakikatnya. Itu salah satunya. Jadi, misalnya seseorang dalam konteks kita menjalani hidup ini ya, kan mungkin di fase kehidupan tertentu, di usia tertentu, kita mendapatkan sekian banyak anugerah dari Allah SWT. Misalnya dalam membangun usaha, kita sudah mencapai pada level yang terkadang mungkin tidak pernah kita bayangkan, kok bisa begini ya, alhamdulillah kok kemudian ternyata kita punya karyawan banyak, dan seterusnya begitu. Nah, sekarang karena sedang COVID, itu semua kan mungkin mandek. Nah, rencana-rencana pengembangan yang kita akan lakukan kan boleh jadi tidak segera bisa kita eksekusi. Nah, salah satu cara mengikhlaskannya bagaimana? Nah, salah satunya adalah apa yang kita capai selama ini. Hakikatnya itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari bahwa itu juga dari Allah, sekarang Allah kemudian membuat jeda sejenak, gitu, udah jangan ngoyo dulu, tak kasih jeda, ini lagi pandemi, ya kita terima dengan ikhlas. Sehingga kemudian kita mesti bisa bersyukur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Sekarang kita fokus dengan kira-kira agenda baik dari Allah untuk sekarang ini apa? Kita fokus itu. Ya, agenda baik dari Allah kira-kira dengan adanya kondisi seperti ini kira-kira apa ya? Kalau perlu nanti ambil kertas bikin daftarnya. Daftar kebaikan rencana Allah kok membuat atau memutuskan menetapkan ada COVID-19. Kita tulis. Nah, begitu kita bisa mengekspresikan dan pada akhirnya bahkan bisa meyakini inilah bentuk-bentuk agenda Allah yang baik karena pandemi ini, maka itu nanti yang akan menjadi kenyataan. Saya ulangi, begitu kita bisa membuat ya kesimpulan atau memetik hikmah dari wabah ini, kalau perlu kita tuliskan sekian banyak yang bisa kita raih ya, kemudian atas rencana Allah di balik pandemi ini. Kalau itu kemudian sampai bisa kita yakini, ada tahap yang menjadi iktikad yakin, itu yang akan menjadi kenyataan. Karena begitu firman Allah. Allah berfirman, ini hadis qudsi, hadis sahih, di mana Allah menyatakan apa? Ana inda zonni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap aku. Maka meskipun kita sedang pandemi, kita berprasangka baik kepada Allah dengan membuat sekian narasi kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah di balik pandemi, itu nanti yang akan menjadi kenyataan. Maka sekarang sebagai bentuk syukur kita itu, mari kita lebih fokus untuk kemudian meyakini bahwa ini ada kebaikan-kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas wabah yang sekarang menimpa kita.
Dan kalau itu kita fokusnya, maka insya Allah kita akan mudah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Begitu Mbak, di antaranya. Ada yang Ada lain? lagi, ada pertanyaan dalam surat 46 ayat 15 yang tadi disebutkan itu kan disebutkan dalam usia 40 tahun. Apakah ada ceritanya kenapa dalam usia 40 tahun? Kenapa secara spesifik disebut 40 tahun gitu? Baik. Tidak ada ya. Tapi memang Al-Quran suka sekali dengan angka 40. Paling tidak disebut di Al-Quran itu ada 4 kali. Ya. 40 disebut 4 kali. Di sini 40 tahun. Nanti dalam kasus Nabi Musa ya, di surah Al-Maidah ayat yang ke-26 27 juga 40 tahun Bani Israel itu mengembara. Terus kemudian kasus Nabi Musa juga sampai 2 kali disebut 40 malam. Jadi nampaknya 40 itu menunjukkan kesempurnaan. Nah, dalam konteks perkembangan usia manusia yang normal, seseorang yang sudah mencapai usia 40 itu semestinya sudah mencapai kedewasaannya, kesempurnaannya. Seperti kita ketahui ya, kalau dalam perkembangan usia manusia itu kan ada 2 jenis manusia umur itu, yang disebut umur biologis, ya ada juga yang disebut umur psikologis. Umur biologis itu apa? Umur ya seperti halnya perkembangan manusia dari sejak lahir sampai sekarang usia berapa biologisnya. Yang kedua psikologisnya, bahwa secara kejiwaan seseorang semestinya itu, meskipun faktanya ya terkadang ada orang yang masih muda tapi sudah sangat dewasa cara berpikirnya. Tapi sebaliknya udah tua masih anak-anak. Ada juga begitu. Nah, 40 rata-rata itu seseorang mencapai kedewasaannya, kesempurnaannya. Sehingga Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul juga di usia 40. Begitu. Nah, maka kemudian ini juga dijadikan patokan itu oleh para ulama juga ya. Sehingga kemudian para ulama kita di zaman dulu itu berkarya itu di bawah usia 40. Menulis, menghasilkan karya-karya itu rata-rata di bawah usia 40. Nanti kalau sudah di atas 40, yang ada apa? Mengamalkan karyanya itu sekaligus juga untuk fokus ibadah kepada Allah SWT. Maka dalam konteks kita, mungkin sekarang di bawah usia 40 kita bekerja keras, bersungguh-sungguh, katakanlah untuk mewujudkan keinginan-keinginan hidup kita. Nah, setelah dianugerahi Allah sampai usia, jangan lupa harus kemudian merencanakan masa depan yang lebih substantif, masa depan yang sebenarnya itu di akhirat. Kesadaran itu harus ada. Maka tadi doanya itu di usia 40 yang dimintakan 3 dimensi, 3 pihak. Satu, minta untuk kita sendiri. Yang kedua, minta kebaikan untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, minta untuk keturunan kita. Karena secara normal, seorang usia 40 sudah biasanya itu memiliki kehidupan dengan 3 kondisi tersebut. Dirinya, orang tuanya, dan keturunan. Okay. Begitu Mbak, terima kasih. Oh iya, ini yang terakhir kali ya Pak ya, satu lagi nih. Bagaimana cara tetap bersyukur jika dalam keadaan dizolimi? Oh, ini yang nggak mudah ya memang ya. Gimana kita dizolimi orang masih bisa bersyukur. Sebetulnya kita sudah dididik ya kalau dalam falsafah orang Jawa itu untung ya. Kadang-kadang kezaliman orang terhadap kita itu supaya kita bersyukur ya. Caranya bagaimana? Satu, itu kenapa Allah izinkan orang zalim sama kita. Satu itu. Karena rumusnya tidak ada satupun yang menimpa kita kecuali atas izin Allah. Kan gitu kan? Nah, maka kita berkonsentrasi. Apa ya rahasianya? Kok Allah mengizinkan orang itu zalim sama saya? Nah, kalau kemudian kita meyakini bahwa di balik itu ada Allah yang mengizinkan dan pasti punya rencana baik, maka kita insya Allah akan menjadi bersyukur. Kemudian yang kedua, kalau orang yang menzalimi itu memang betul-betul dia niatnya jahat begitu ya, kita menilai dengan ikhlas, itu berarti apa? Orang tersebut transfer pahalanya kepada kita dan dosa kita otomatis auto debit ya diambil oleh mereka. Tuh, kalau kita terima, maka kita bersyukur alhamdulillah berarti dia ngirim pahala. Kalau nggak punya pahala, oh berarti dosa kita diambil oleh dia. Dengan cara apa? Kita menerimanya dengan sabar, bukan balas. Kalau balas sama-sama zalim nanti nggak ada bedanya.
Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu cara kita bersyukur juga itu, boleh jadi Allah itu meminjam tangan orang zalim kepada kita, ya, itu untuk memberikan atau menyelamatkan sesuatu dari keburukan atau memberikan kebaikan. Gitu. Ini hampir sama dengan yang pertama sebetulnya, tapi kita lebih spesifik ini. Misalnya apa? Contoh nih, ini banyak kasus ya dalam apa namanya, nanti kita sebut sebagai blessing ya, blessing in disguise, rahmat yang tersembunyi misalnya. Ada seorang suami itu, mohon maaf, dalam diri dia itu mau punya rencana bepergian, tapi entah karena apa si istri itu wah saat itu zalim banget itu, marahnya nggak ketulungan, wah sehingga suami kehilangan kontrol karena marah juga, terus akhirnya apa, dia terlambat. Ternyata apa? Karena terlambat, dia malah selamat. Karena pesawat yang mau dinaiki itu ternyata mengalami kecelakaan. Kadang seperti itu. Maka kadang-kadang kalau dizalimi orang itu, baik bersyukur aja lah. Apalagi kalau kemudian kita pakai tahu ya prinsip bahwa yang zalim itu sebetulnya zalim terhadap dirinya sendiri. Ingat ya, tidak ada keburukan atas orang zalim terhadap kita. Artinya gini, kita tidak akan menjadi jatuh, menjadi buruk, menjadi hina di mata Allah hanya karena kezaliman orang. Saya ulangi, kita ini tidak akan menjadi hina, menjadi jatuh, menjadi rendah di hadapan Allah kalau hanya kezaliman orang. Maka jangan terlalu ambil hati atas kezaliman orang. Udah, anggap aja itu angin lalu. Pada akhirnya toh akan menerima balasan. Ya, yang zalim pasti akan menerima balasan. Itu sudah dari prinsip sunnatullahnya seperti itu. Terima kasih Mbak Rima. Ya, kasih Pak, kasih semuanya. Silakan ditutup Pak. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Terima kasih Pak.